Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Afdul Khalis dari kelas Data Warehouse B. Pada video kelima ini merupakan video seri terakhir ya dari video UAS kita sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya kita telah membuat video mengenai dimensi cabang, dimensi produk, dimensi karyawan, dan dimensi waktu. Dan pada kali ini yang terakhir kita akan membuat tabel faktur penjualan, di mana faktur penjualan itu memiliki atribut yang ingin kita outputkan, yaitu SK produk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit, dan total harga. Untuk itu langsung saja kita membuka spoon ya, spoon Pentaho. Inilah contoh latihannya. Ini latihan faktur penjualan yang telah kita buat, kita coba-coba sebelumnya. Maka dari itu kita buat dulu new transformation. Kemudian kita menggunakan tabel input. Yang pertama itu kita bisa menggunakan input dari dimensi karyawan. Input dimensi karyawan. Kemudian connectionnya PHI Minimart, dimensi karyawan. Kemudian yes dan oke untuk mengambil SK karyawan ya, karena dari skema kita lihat dimensi karyawan itu, SK karyawan itu merupakan primary key dari tabel dimensi karyawan. Begitu juga di sini kita input dimensi cabang. Dimensi cabang PHI Minimart, kemudian tabel dimensi cabang, SK cabang ya, untuk SK cabang. Nah, kemudian kita menggunakan stream lookup untuk mengambil SK cabang. SK cabang kita lookup ya, kita relasikan. Kemudian di sini lookup SK cabang. Kemudian lookup stepnya dimensi cabang. Kemudian yang berelasi antara karyawan dan cabang itu bisa kita lihat itu kode cabang ya, sama memiliki kode cabang dan lookup fieldnya kode cabang, dan kita outputkan itu SK cabang dengan tipe integer. Oke, bisa kita run terlebih dahulu. Oke, kita save. Ini terakhir ya, faktur penjualan. Tidak ada error. Kita lihat datanya ini ya, SK cabang sudah masuk, SK karyawan dari tabel dimensi karyawan. Oke, kemudian untuk produk dan waktu itu tidak bisa langsung kita relasikan ya, melainkan kita mesti menggunakan tabel lain, yaitu menggunakan tabel transaksi penjualan, di mana kita menggunakan kode cabang, kode produk maksud saya. Untuk itu langsung saja kita menggunakan tabel input lagi ya, tabel input. Kemudian di sini input TR penjualan. Kemudian connection PHI Minimart itu menggunakan tabel TR penjualan. Nah, untuk memastikan kita lihat saja latihan sebelumnya ya, menggunakan TR penjualan, menggunakan kode cabang ya, benar yang kita bilang, menggunakan kode cabang untuk merelasikannya. Kemudian kita relasikan di sini,
lookup jumlah unit. Nah, jadi jumlah unit itu sama dengan ini jumlah pembelian yang ada di tabel transaksi penjualan, TR penjualan. Jadi jumlah pembelian ini merupakan jumlah unit. Jadi di sini kita bisa langsung step name-nya jumlah unit ya. Jumlah unit. Kemudian kita tadi menggunakan kode cabang. Kode lookup stepnya dari TR penjualan menggunakan kode cabang. Kita bisa juga lihat IRD-nya dari TR penjualan menggunakan kode cabang ya. Kemudian di sini jumlah pembelian, bisa langsung kita new name, itu jumlah unit dengan tipe integer. Kemudian untuk selanjutnya itu kita bisa langsung mengincludekan kode produk dan tanggal transaksi, karena ini nanti kita gunakan untuk melookup yang lainnya. Langsung saja ya, biar tidak berulang kali. Tanggal transaksi ini untuk tanggal nanti ya, untuk lookup tanggal. Kemudian kode produk ini untuk SK produk nanti ya. Oke, kita jalankan. Nah ini ya, tanggal transaksi kode produk masuk. Untuk memastikan bisa kita lihat di sini juga transaksi dan kode produk ya, berdasarkan latihan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya itu setelah itu baru kita bisa untuk melookup dari SK produk, dari dimensi produk ya, tabel dimensi produk. Maka di sini kita bisa menggunakan tabel dimensi produk, kemudian PHI minimart, kemudian dimensi produk untuk mengambil SK produknya ya. Untuk melookup SK produk menggunakan stream lookup. Nah, kemudian kita relasikan. Oke. Kemudian di sini kita bisa step name kan lookup SK apa tadi? SK produk di mana lookup stepnya dari dimensi produk menggunakan kode produk. SK produk tipenya adalah integer. Oke, kita lihat juga di sini menggunakan kode produk ya, untuk memastikan saja. Bisa kita run. Oke, tidak ada error. SK produk sudah masuk. Dan selanjutnya setelah SK produk, SK karyawan tadi sudah. Kemudian SK waktu. Nah, di sini SK waktu tadi kita menggunakan tanggal transaksi, makanya kita lookup sekaligus. Langsung saja stream, kemudian input, table input. Di sini input dimensi waktu, karena yang berelasinya itu tanggal tadi, makanya harus kita lookup terlebih dahulu. Ini dimensi waktu, oke ya, tanggal ya, di sini tanggal untuk relasikannya.
gabungkan tabelnya, kita relasikan. Nah, di sini lookup, kemudian di sini tanggal ya, tanggal transaksi, kemudian di sini ya, oke, lookup step dulu, dimensi waktu, tanggal dari tabel dimensi waktu. Ini SK waktu ya, SK waktu, tipenya adalah integer. Kemudian kita run, tidak ada error. SK waktu ya, SK waktu. Nah, selanjutnya karena SK produk sudah masuk, SK karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit sudah, kemudian total jual. Jadi untuk total jual ini merupakan perkalian antara jumlah pembelian ini atau jumlah unit yang kita sudah rename dengan ini, dengan atribut harga berlaku cabang yang ada di tabel MS harga harian. Maka dari itu terlebih dahulu kita lookup dulu MS harga harian. Tabel MS harga harian ini kita input menggunakan tabel input ya, tabel input, kemudian stream lookup. Ini langsung input MS harga harian, kemudian connectionnya PHI Minimart MS harga harian, MS harga harian ya, kemudian yes, oke. Lanjut dengan stream lookupnya, kita relasikan. Ini juga begitu, kita relasikan. Dimana kita ingin melookup harga berlaku cabang ya, harga berlaku cabang dari tabel MS harga harian, dimana yang merelasikannya kita bisa lihat di ERD itu menggunakan kode produk, bisa juga kode cabang. Kita coba kode cabang ya, kode cabang di sini juga kode cabang, sininya harga berlaku cabang. Oke, tipe integer dan oke. Nah, kita lihat di sini tidak ada error, harga berlaku cabang masuk ya, perkaliannya. Ups, ada sedikit kesalahan, kekeliruan. Kita lihat di sini. Oh, tidak ya, cocok. Cocok. Kemudian setelah kita lookup, tentunya kita kalkulasikan antara ini tadi, harga berlaku cabang dengan jumlah unit. Jadi kita menggunakan step kalkulator, kita relasikan, kemudian kita kalkulasi dengan nama di sini new fieldnya adalah total jual, kemudian dengan rumus A kali B, dengan field A nya itu bisa harga berlaku cabang, kemudian yang B nya adalah jumlah unit. Nah, kemudian value type nya itu integer ya. Oke, kita run. Nah, tidak ada error. Nah, setelah kita mengkalkulasikannya harga berlaku cabang dengan jumlah unit, kita sudah mendapatkan total jual,
Nah, tinggal tahap terakhir itu kita mengurutkan data menggunakan select value. Gunakan step select value, kemudian tinggal kita relasikan saja. Sini kita bisa step name-nya urutkan data. Urutkan data, kemudian get field to select. Di sini kita sesuaikan dengan yang kita ingin outputkan. Dari skema kita lihat yang pertama itu adalah SK produk. Maka SK produk yang pertama, setelah SK produk, SK karyawan sudah. Kemudian yang ketiga SK waktu, SK cabang. SK waktu 3, SK cabang 4. Setelah SK cabang, jumlah unit dan total jual. Jumlah unit dan total jual. Total jual 6. Lebihnya bisa kita hapus. SK produk karyawan waktu cabang. Produk karyawan waktu cabang, jumlah unit total jual. Oke. Kemudian kita okekan, langsung kita run. Nah, terlihat datanya. Oke. SK produk, SK karyawan waktu cabang, jumlah unit total jual. Oke. Hasil outputnya sudah kita urutkan, sudah sesuai yang kita inginkan. Tinggal kita memasukkannya ke database menggunakan tabel output. Table output. Tinggal direlasikan saja. Main output of step. Sini step name-nya bisa kita buat output fact penjualan. Benar ya, fact penjualan. Penjualan. Oke. Kemudian connectionnya menggunakan PHI Minimart. Target table-nya adalah fact penjualan. Karena tabel ini belum ada, bisa kita lihat ya di SQL Yoke, fact penjualan belum ada. Kita refresh tengok, fact penjualan belum ada. Maka dari itu kita execute dulu, kita buat tabelnya. Klik SQL execute. One SQL statement execute. Sudah kita buat tabelnya. Kemudian oke. Nah, tinggal kita run saja. Oke, tidak ada error, aman semua ya datanya. Untuk membuktikannya kita masuk ke SQL Yoke, kita refresh. Nah, faktur penjualan sudah masuk dengan data yang kita inginkan, SK produk, karyawan, SK waktu, SK cabang, jumlah unit dan total jual. Jadi sudah sesuai dengan skema yang kita buat. Oke, sudah selesai semua yang dari soalan UAS kita ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.